Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita nih. Saya Fajar Garmatullah. Saya Muhammad Asbita Musabil. Nah, kita berada di bab yang keempat, yaitu apa, Bi? Hak dan kewajiban. Oke, gak usah begitu lama, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Oke nih Mas Bita, aku mau tanya nih tentang permasalahan hak dan kewajiban. Nah, pertanyaan pertama nih, apa sih hak dan kewajiban menurut Mas Bita sendiri? Oke, menurut saya sendiri ya, hak itu kan ada hak dan kewajiban. Nah, hak itu sesuatu yang kita terima atau peroleh. Dan kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan. Nah, kita masuk ke pengertian dari hak secara etimologis ya. Oke. Hak dari etimologis itu ada banyak, seperti berarti memiliki yang dari surat Yasin, menetapkan dan menjelaskan dari surat Al-Anfal, dan masih banyak lagi. Oke, jadi terpisah ya antara hak dan kewajiban. Nah, Oke, baru tahu nih soalnya nih. Oke, yang berikutnya nih pertanyaan kedua. Definisi antara kedua ini nih. Soalnya aku masih bingung ya. Jadi ada dua nih, kan ada hak sebagai kewenangan dan ada hak sebagai keharusan nih. Katanya kan itu sebuah substitusi dua yang berbeda. Nah, bisa dijelaskan? Jadi definisi dari hak dan kewajiban ya? Iya. Definisinya tuh hak sebagai kewenangan atas sesuatu barang, yakni hak yang berlaku atas benda, seperti hak milik, hak penguasaan atas benda, harta perwalian tersebut. Nah, ada satu lagi yaitu hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain, substansi hak yang terbebankan pada orang lain disebut hak syahsi. Dipahami sebagai taktif baik yang bersumber dari syara, seperti hak istri yang terbebankan pada suami, hak anak terbebankan orang tua, dan lain sebagainya. Oke, jadi berbeda banget ya. Jadi agak susah nih ya kalau kita nggak hati-hati nih, kalau kita nggak telitin. Oke, yang berikutnya kita masuk pertanyaan yang ketiga nih, jenis-jenis hak. Oke. Jenis-jenis hak ya? Iya, jenis-jenis hak. Apa itu, Mas? Banyak sih. Seperti misalnya tuh hak al-surbi, ada hak al-majra, ada hak al-masil, hak al-murur, hak al-jiwar, hak al-kail. Dan dari segi kewenangannya hak dibedakan, ada hak kul diani dan hak kul kodlain. Banyak banget ya, sampai pusing ya ngapalinnya ya. Oh, oke. Kalau tadi jenis-jenisnya nih, sekarang pembagian jenis hak. Tadi kan saya baca-baca dikit nih, ada kurang lebih ada 3 tadi kayaknya sih. Pembagiannya ya? Iya, pembagiannya. Kalau pembagiannya tuh emang ada 3. Oke. Dan yang pertama tuh hak Allah, hak yang kemanfaatannya ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Nah, kalau yang kedua, hak manusia nih, hak yang ditujukan untuk melindungi kepentingan manusia secara pribadi sebagai pemilik hak. Untuk yang ketiga, hak berserikat atau hak Allah dan hak manusia. Ini hak yang pada satu sisinya ditujukan untuk melindungi kepentingan umum sekaligus melindungi kepentingan pribadi. Contohnya kasus pencurian, melanggar hak pribadi, melanggar hak Allah dan yang lain. Oh, begitu. Berarti ternyata tuh Allah sang Khalik, yaitu sang pencipta, juga mempunyai hak yang begitu begitu luar biasa ya. Juga manusia juga ternyata punya hak. Oke nih, pertanyaan penutup kita pada podcast hari ini. Apa sih iltizam itu, Mas? Iltizam? Iya. Iltizam itu keharusan yang terbebankan pada pihak lain dari sisi pemberi. Oke. Sudah terjawab ya, Mas? Oke, sudah terjawab. Terima kasih Mas Bita sudah jadi narasumber pada podcast hari ini. Kita tutup. Kita ketemu lagi di podcast yang terakhir, yaitu yang bab kelima. Terima kasih.